Perkenalkan, saya Doni Tri. Saya kebetulan kuasa hukum dari dua perempuan cantik di kanan kiri saya. Sebelah kiri adalah Bunita dan sebelah kanan adalah Bu Nami. Keduanya adalah warga negara Indonesia, penduduk di Bali. Oke. Hari ini kita press conference dalam rangka membongkar kegelisahan kita selama ini, terutama tentang di Bali, tentang perilaku warga negara asing di Bali yang sudah cukup meresahkan. Dan moga-moga press conference ini juga didengar oleh Ibu Nini Jelantik bahwa ini adalah gunung es yang benar-benar harus dibongkar, terutama tentang eksploitasi perempuan Bali terutama dan perempuan-perempuan Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing yang dijadikan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis mereka selama ini. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana diketahui, sudah menjadi rahasia umum semua bisnis di Bali, terutama bisnis hiburan, baik itu restoran, klub malam, spa, karaoke, semua hal itu sebenarnya pemiliknya adalah warga negara asing. Dan itu dilaksanakan secara ilegal, dan semua sudah tahu itu dilakukan secara ilegal. Kenapa? Karena orang asing kalau mau berbisnis di Indonesia berdasarkan undang-undang tanah modal asing minimal 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Modus yang dilakukan, cara mensiasati yang dilakukan selama ini di seluruh bisnis di Bali itu, yang mayoritas warga negara asing itu, dengan cara mengawini perempuan-perempuan Bali dan perempuan Indonesia. Perempuan-perempuan itu jadikan sapi perah. Perempuan-perempuan itu dieksploitasi dengan cara perusahaan yang dibangun oleh warga negara asing itu dinamakan istrinya yang dikawini itu. Bisnis apapun. Hari ini saya sodorkan, saya serahkan kepada publik, kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur Bali, kepada Kapolri. Dua orang perempuan ini adalah salah satu korban eksploitasi warga negara asing. Kenapa? Suami mereka, suami Ibu Nita ini bernama Ricky, warga negara Australia, bersama 3 kawannya membangun bisnis spa. Ada 4 warga negara asing, kebetulan warga negara Australia, membangun bisnis spa. Ricky mengawini Ibu Nita, kemudian perusahaan spa itu diatasnamakan Bu Nita dengan saham 99%. Dan Bu Nita tiap hari disuruh bekerja, mengurusi keuangan, dan tiap bulan dipaksa untuk menyetor dividen sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Sampai dividennya mencapai 800 juta sampai 1 miliar per bulan disetorkan pada 4 orang asing. Sementara dia cuma dikasih keuntungan 20%, itu pun alasannya suaminya, 20% itu untuk nafkahan kamu dan anakmu dan untuk semua biaya keluarga. Jadi saya tidak perlu menafkahi kamu lagi. 80% dipakai oleh mereka. Tahun 2023 memang Ricky dan kawan-kawan warga negara asing ini mulai melanggar hukum dengan cara memberikan layanan sensual massage. Akhirnya 2024 digerebek. Tetapi penggerebekan itu sebenarnya berawal, dan ini warning buat perempuan-perempuan Bali dan perempuan Indonesia di kayak itu, warga negara asing itu, perempuan mereka itu, sebagai warning ini, ketika terjadi cerai, dalam kasus si Nita cerai karena suaminya kawan selingkuh, maka mereka akan berupaya untuk mengambil alih saham itu, untuk menarik diserahkan pada WNI lainnya, entah istri siapa yang akan dijadikan pemilik saham baru. Begitu bagus. Nah, menariknya ketika bulan Agustus kemarin, 1 bulan yang lalu, akhirnya cerai mereka karena selingkuh dan suaminya lari ke Australia. 2 partnernya yang warga negara asing mengancam Nita untuk menyerahkan sahamnya kepada orang yang akan ditunjuk, atau kalau tidak, melalui jaringan dia di kepolisian, dia akan menutup klaim dan memenjarakan Nita selama-lamanya kecuali dia menyerahkan sahamnya. Dan terbukti pada tanggal 2 September dari Subdit 3 di Krimum Polda Bali menggerebek. Dan menariknya, kawan-kawan, dalam penggerbekan itu yang ikut menggerebek 2 warga negara asing yang notabene adalah ownernya itu sendiri, yaitu temannya suaminya Nita, bernama Adam dan Hinci. Mereka begitu luasa memaksa meminta kunci-kunci flame dan menggembok sebelum disegel dengan polisi lain. Orang warga asing ini menggembok itu dan berkoordinasi dengan polisi seolah-olah bukan dialah pemilik, padahal dia sendiri.
Dan ternyata benar, 4 hari kemudian setelah penggerbekan dan 2 orang ditangkap dan ditahan, 3 orang ditangkap dan ditahan, 2 resepsionis dan 1 marketing, Nita diancam. Kalau kamu tidak mau jadi tersangka dan itu di penjara, serahkan itu saham. Jika tidak, kamu akan tetapkan tersangka. Dia bertahan. Dan akhirnya pada tanggal 3 September dalam bertahan, Nita dan Purnami temannya ditetapkan sebagai tersangka. Dan besok akan dipanggil karena panggilan kedua, kalau tidak menyerahkan diri, dia akan dijemput paksa. Sehingga kemungkinan besar besok Nita ditahan. Oleh karena itu hari ini kita mohon perlindungan para Presiden Republik Indonesia, pada Gubernur Bali, pada Kapolda, dan kepada Kapolri untuk lebih objektif melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mereka ini adalah korban-korban eksploitasi. Mereka menjadikan sapi perah. Masa hari ini juga harus dipenjara? Kenapa mereka harus ditindas 2 kali? Di mana negara? Di mana peran negara saat ini? Press conference kali ini, saya sebagai klien kedua orang perempuan hebat kita meminta perlindungan terhadap itu. Karena ini tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan, ada berapa perempuan Indonesia dikawinin oleh warga negara asing yang akan dipenjarakan ketika cerai untuk mengambil alih saham yang di atas namakan istri. Modus-modus seperti ini harus dihentikan. Penghisapan, penindasan terhadap perempuan-perempuan Indonesia harus stop oleh warga negara asing. Jika tidak, kita akan dieksploitasi selama-lamanya. Saya kira seperti itu. Dan kami sudah sampaikan persoalan ini. Kami sudah sampaikan persoalan ini pada penyidik. Kami sudah buktikan. Akhirnya, lanjut. Tapi tidak mendapat tanggapan. Kami menyampaikan bukti bahwa owner yang sesungguhnya adalah 4 orang asing itu, bukan mereka. Tetapi sampai detik ini penyidik belum ada terlihat itikat baik atau belum terlihat kemauan untuk mencari dan memeriksa 4 orang asing. Karena itu kami terpaksa bongkar ke publik. Ini adalah foto 4 orang asing yang tiap bulan memerah Nita dan Purnami untuk menyerahkan dividennya sekitar 800 juta sampai 1 miliar dan dipaksa untuk ditingkatkan terus. Dan ini sudah dikantongi oleh penyidik, tapi didiamkan saja sampai detik. Bahkan sekarang dia menjadi tersangka dengan alasan bahwa Nita lah owner yang sesungguhnya karena hitam di atas putih di akta perusahaan yang terdaftar di Kumham mereka lah. Penyidik tidak mau mencari kebenaran material dalam pidana. Ini pidana bukan perdata. Kalau perdata boleh kita bicara hitam di atas putih, bicara tentang autentifikasi dokumen. Tapi ini pidana, kebenaran material. Mana yang sesungguhnya benar dengan mengabaikan semua hal yang bersifat otentik. Kebenaran yang sesungguhnya harus dicari. Kenapa ini tidak dilakukan oleh penyidik? Itu yang buat kami berusaha sampai detik ini. Ada apa? Kami khawatir jika ini dibiarkan. Kami khawatir Kepolisian Republik Indonesia yang namanya begitu baik saat ini tercemar hanya karena tidak mau mencari kebenaran material, menegasikan tentang fakta-fakta hukum tentang eksploitasi perempuan di Bali oleh warga negara asing itu. Di situ kami menuntut keadilan. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan.